diskusi kami. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Budi Asti Anjini, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, selaku dosen mata kuliah Pancasila. Saya Risma Hartanti sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi hari ini. Presentasi hari ini akan membahas tentang penerapan Pancasila dalam unsur etika profesi PMIK di rumah sakit. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4. Saya Risma Hartanti selaku moderator. Saya Bu Nafian Wahya selaku pemateri. Saya Nur Rahma selaku pemateri. Saya Nilana Putma selaku pemateri. Saya Fauzan Adinti selaku pemateri. Saya Puan Vanessa Jovila selaku pemateri. Saya Tutina Amanda selaku pemateri. Saya Christian Mirastia sebagai pemateri. Saya Nadia Faizul Askia selaku pemateri. Saya Amisyarat Askia selaku pemateri. Saya Aurelia sebagai operator. Saya Kisha Elvira Diana sebagai pemateri. Saya Fikri Bayi sebagai pemateri. Langsung saja, mari kita mulai presentasi hari ini kepada anggota kelompok 4. Bisa memulai presentasinya. Yang pertama adalah pengantar. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menjadi pedoman bagi tenaga kesehatan termasuk PMIK dalam bekerja dengan integritas dan tanggung jawab. Etika, profesi PMIK berperan penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan adil, manusiawi, dan profesional. Oke, selanjutnya itu ada pentingnya etika dalam profesi PMIK. Etika sendiri adalah ilmu yang mengatur perilaku baik dan buruknya dalam kehidupan sosial dan profesi. Dalam konteks PMIK, etika menuntut perilaku dalam pengelolaan data kesehatan, menjaga kerahasiaan data pasien, dan bersikap sopan terhadap rekan kerja. Etika yang dilandasi nilai Pancasila mendorong PMIK bekerja hanya dengan sesuai standar teknis, tetapi juga bermoral dan berkeadilan. Selanjutnya yaitu ada nilai-nilai Pancasila dalam etika profesi PMIK. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bekerja dengan niat tulus dan menghormati perbedaan keyakinan. Pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yaitu menghargai martabat setiap pasien dan menjunjung keadilan. Lalu sila ketiga, persatuan Indonesia. Contoh nilainya yaitu menjaga kerjasama tim dan gotong royong. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yaitu mengambil keputusan dengan bermusyawarah dan tanggung jawab moral. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yaitu memberikan pelayanan setara bagi semua pasien. Yang selanjutnya adalah implementasi etika Pancasila dalam tugas PMIK. 1. Menjaga kerahasiaan data medis pasien sesuai hukum dan kode etik. Yang kedua, bekerja teliti, jujur, dan tepat waktu dalam mencatatkan data. Yang ketiga, memberi pelayanan yang efisien dan ramah agar pasien merasa nyaman. Yang keempat, aktif meningkatkan kompetensi dan profesionalitas melalui latihan. Yang terakhir, menghindari perilaku tidak etis seperti menerima imbalan atau membocorkan data pasien. Selanjutnya yaitu tantangan dan solusi etika di lapangan. Permasalahan umumnya yaitu komunikasi yang kurang sopan, kemudian sistem manual yang lambat, dan kurangnya tenaga profesional. Solusinya yaitu dengan pelatihan etika Pancasila, kemudian peningkatan sistem digital, dan penegakan disiplin etika profesi. Oke, selanjutnya yaitu contoh penerapan etika PMIK berdasarkan nilai Pancasila. Dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, 1. PMIK berdoa sebelum bekerja dan menghindari tindakan curang dalam pengisian data pasien. Yang kedua yaitu menghormati pasien yang ingin beribadah dengan tidak mengganggu jadwal atau ruang privasinya. Selanjutnya yaitu dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, 1. Tidak membedakan pasien BPJS dan pasien umum. Yang kedua yaitu bersikap ramah, sabar, dan empati pada pasien lansia atau difabel. Selanjutnya itu dalam sila ketiga persatuan Indonesia. Contohnya yang 1. Menjalin kerjasama dengan perawat, dokter, dan administrasi untuk kelancaran pelayanan. Yang kedua yaitu mengutamakan semangat gotong royong dalam situasi sibuk di ruang pendaftaran. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah atau perwakilan. Contohnya, 1. Menyampaikan pendapat dengan sopan saat rapat
tim rekam medis. Yang kedua, jika ada masalah sistem diselesaikan lewat musyawarah, bukan menyalahkan rekan kerja. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, memberikan pelayanan rekam medis dengan waktu dan perhatian yang sama untuk semua pasien. Yang kedua, tidak menerima uang terima kasih atau gratifikasi yang dapat menimbulkan ketidakadilan pelayanan. Berikutnya adalah tindakan yang bertentangan dengan kode etik. Berdasarkan Jurnal Imunisasi Etika Pancasila sebagai profesi rekam medis, pada pelayanan kesehatan dijelaskan bahwa ada 3 pelanggaran utama, yaitu menerima imbalan dalam bentuk apapun. Yang kedua, menerima ajakan sama seseorang atau sesama rekam medis untuk melakukan pekerjaan yang menyimpang dari standar profesi yang berlaku. Dan yang terakhir adalah menyebarluaskan informasi yang terkandung dalam rekam medis yang dapat merusak citra rekam medis. Selanjutnya ada norma-norma Pancasila. Norma adalah petunjuk tingkah laku sebagai warga negara yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan motivasi tertentu yang mendukung. Norma berwujud martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma yaitu kesadaran sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai dan untuk dipatuhi. Sanksi dalam norma Pancasila. 1. Norma agama. Norma yang jika manusia melanggar larangan Tuhan, maka akan mendapatkan sanksi oleh Tuhan. 2. Norma kesusilaan yang berakibat memiliki rasa malu, menyesal, gelisah terhadap diri sendiri. 3. Norma kesopanan. Norma yang berakibat yang dijauhi oleh masyarakat atau teman. 4. Norma hukum. Sanksi berupa penjara atau denda yang dijatuhi kepada tersangka. Itu tadi presentasi dari kelompok 4. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat membantu memahami penerapan Pancasila dalam unsur etika profesi PMIK di rumah sakit. Dari presentasi tadi terdapat kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh gambaran mengenai pengimplementasian etika Pancasila. Dengan adanya pengimplementasian etika Pancasila, profesi tersebut perekam medis bisa melaksanakan etika sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Metode pelayanan kesehatan yang dilakukan perekam medis yaitu bertatap muka secara langsung dengan pasien maupun secara online. Adanya nilai-nilai, norma, dan moral yang ada, para perekam medis akan menyadari adanya suatu peraturan yang sah dalam ideologi Pancasila. Saya mewakili kelompok 4 meminta maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.